Senang sekali saya Lorin bisa menjumpai Anda dalam acara Bincang Santai Para Sahabat. Acara yang dirancang oleh Departemen Komunikasi Conference Jawa Kawasan Barat bekerja sama dengan para ketua yang berada di Jawa Barat tentunya, Cimahi, Bandung, Garut, dan kota-kota yang ada di Jawa Barat. Yang pada malam hari ini saya senang sekali karena saya bertemu dengan senior saya dan kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Elisa Saragi. Beliau adalah Ketua Jemaat dari Garut. Mari kita sama beliau. Shalom, selamat malam Bapak Elisa. Shalom, selamat malam Olin, selamat malam bagi kita semua. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Pak? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang sekali atas kehadiran Bapak pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai bincang santai kita pada malam hari ini, mari kita undang Roh Kudus untuk hadir bersama kita dan saya dengan hormat Bapak Elisa berpimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, yang Maha Mulia, Allah pencipta kami berterima kasih dapat waktu pada malam hari ini untuk berbincang-bincang mengenai firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, sehingga perbincangan kami dapat menjadi berkat sukacita bagi kami yang melakukannya dan bagi pemirsa yang mendengarkannya. Kami serahkan bincang-bincang ini dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baiklah, pelajaran Sekolah Sahabat Triwulan keempat, pelajaran keempat 2023. Membagikan misi. Membagikan misi. Di sini izin saya ingin membacakan ayat hafalan terdapat dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sudah jelas di ayat ini bahwa jika kita mau disebut sebagai murid Tuhan, kita harus mengasihi. Silakan Bapak Elisa untuk Ya, terima kasih. Itu judul yang luar biasa memang bagi kita untuk membagikan misi Allah. Dan intinya adalah perintah baru katanya ya. Walaupun mungkin perintah ini bukan baru, tetapi ini adalah perintah yang diberikan kepada kita, rangkuman dari 10 perintah daripada Tuhan. Nah, maka ketika kita mendapat atau merasakan kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu harus kita bagikan kepada orang lain. Maka judulnya pada sepanjang minggu ini adalah membagikan misi Allah. Maka ketika kita mau membagikan misi Allah ini, maka yang dibutuhkan adalah panggilan. Ya, panggilan. Ya. Tetapi panggilan itu bukan hanya panggilan saja. Panggilan itu mungkin ada pada diri kita, tapi kalau kita tidak bereaksi atau tidak mau berbagi, maka panggilan itu tidak banyak berguna. Maka untuk itu kita bisa lihat bahwa membagikan misi Allah ini dicontohkan di dalam pelajaran kita ini adalah mengenai Abraham. Abraham adalah hamba Tuhan yang sangat dikenal baik di kalangan Kristen maupun non-Kristen, bahwa dia adalah bapak orang percaya. Kemudian ketika kita lihat bagaimana dia bisa menunjukkan kasihnya kepada orang lain, bagaimana nanti dia menunjukkan keramah tamahan kepada orang yang tidak dikenal, kemudian kita juga akan melihat bagaimana doa-doa yang dilakukan untuk menjadi perantara, itu adalah pelajaran yang luar biasa, bahwa itu menunjukkan salah satu kriteria yang ada dalam diri kita untuk kita bisa membagikan misi Allah itu dalam kehidupan kita. Mungkin itu pelajaran pendahuluan yang perlu kita ketahui untuk judul membagikan misi Allah ini. Jadi kita langsung saja melangkah ke hari Minggu ya Pak ya, yaitu karunia keramah tamahan. Karunia keramah tamahan. Jadi sebelum Bapak menerangkan tentang Abraham, tentu saja tentang Abrahamnya, apa saja yang ditunjukkan oleh Abraham dalam menyambut tamunya di pelajaran hari ini Pak? Silakan. Ya, dalam cerita buku Kejadian pasal 18 itu ya, ketika dia sedang duduk di depan kemahnya, dia lihat ada 3 orang yang sedang berjalan. Ini luar biasa, dia lihat orang ini, dia bukan melihat di situ ada satu orang yang punya keilahian, bukan, tetapi dia melihat ketiga orang ini adalah seperti apa? Seorang yang melihat ketiga orang ini adalah teman yang sedang berjalan, atau orang asing yang sedang berjalan dalam keletihan ya.
tidak terlintas dalam pikirannya ya bahwa ketiga orang ini adalah malaikat Tuhan. Tetapi karena memang keramah tamahan dalam hidupannya yang memang sudah menjadi tabiatnya, maka dia datang bertemu dengan orang itu, menemui orang tersebut, ya, bertiga itu, kemudian disuruh singgah ke rumahnya. Ini adalah satu cara yang kita memang harus lihat bahwa uh, zaman dahulu mungkin ini menjadi suatu hal pembeda bagi umat Tuhan dengan yang tidak percaya, ya, yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka saudara bisa lihat ini adalah inisiatif pertemuan yang memang datang daripada Abraham, keramah tamahan ini. Ya. Inilah cara Abraham bagaimana dia bisa memenuhi misi yang Tuhan berikan bagi dia. Karena ini adalah panggilan. Dia dipanggil dari keluar, maka dia tahu bahwa semenjak dia dipanggil oleh Allah keluar dari negerinya, maka kepergiannya ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan ini bukanlah untuk liburan, ya, tetapi untuk menjadi berkat sukacita bagi orang lain. Nah, ini bisa menjadi uh, panutan dan bisa menjadi contoh juga bagi kita. Keramah tamahan itu terkadang bisa menarik orang, bisa menjadi berkat sukacita bagi orang, dan juga bisa menjadi berkat sukacita bagi diri kita sendiri. Nah, itu mungkin ya karunia keramah tamahan ini. Tapi kan kemudian ketika saya mencoba berbincang tentang pelajaran minggu ini kepada beberapa teman, ada yang menjawab, ya itu kan beruntung aja Abraham dites dan yang datang itu malaikat. Tapi masih relate nggak sih dengan kehidupan kita di zaman ini, Pak? Gitu ya. Apakah masih relate dan masih aman untuk dilakukan beramah tamah dengan orang asing? Seperti itu, bagaimana, Pak? Iya, kalau melihat kondisi sekarang mungkin lebih banyak ketakutannya ya, lebih banyak ketakutannya kepada diri kita, kepada masalah keamanan diri kita. Contohnya inilah, ya, uh, ada kalau kita melakukan penginjilan ke penjara, ya Ya, ini contohnya. Kita mengadakan penginjilan ke penjara, kita dengan ramah tamah menerima mereka. Kemudian kita kalau nanti saudara-saudara keluar, datang aja. Ya, kita nggak sebutkan ke rumah kita, datang saja ke gereja. Saudara bisa lihat respon dari anggota jemaat, ya, ya, ya hilang itu keramah tamahan karena yang ada adalah curiga, ya. ya, curiga. Ya karena ya makanya kenapa saya bilang curiga ya kan kita pasang CCTV banyak, yo, karena memang kita sudah di dalam persepsi zaman sekarang ini ya Ya. sepertinya tidak relevan lagi sepertinya keramah tamahan itu. Tapi kalau bagi uh, saya ketika melihat firman Tuhan ini, membaca firman Tuhan ini, ya kita harus tetap menunjukkan keramah tamahan itu, apapun resikonya, ya. Karena kita nggak usah takut hilang harta benda, tapi berkat Tuhan akan menyertai kita. Kalaupun umpamanya kita kehilangan harta benda, maka Tuhan akan melipat gandakan untuk berkat itu. Ketakutan itu jangan menjadi halangan ketika kita mau melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Baik, Pak. Baik. Terima kasih sekali. Terima kasih. Dan kita akan melangkah ke hari Senin, ya, Pak. Kasih Abraham bagi semua. Di kitab Kejadian 18 ayat 16 dan 33, di sini menunjukkan bagaimana Bapak orang percaya, yaitu Abraham, menunjukkan kualitas kasihnya yang besar kepada semua orang, tanpa membedakan suku, ras, bahasa, dan agama. Lagi-lagi, bagaimana kita bisa meniru untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Memang kasih Abraham ini luar biasa, ya. Karena ketika uh, ada apa di situ namanya ada satu kejadian untuk apa namanya untuk suatu kejadian yang ada di kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 30 itu adalah kejadian bagaimana Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, ya. Ya, Sodom dan Gomora ini kan ya dia nggak kenal banyak dan kita juga nggak tahu berapa orang yang di sana. Tetapi ketika kejadian itu mau dilakukan, dia negosiasi, ya dia sangat mengasihi. Saya nggak peduli mereka melakukan kesalahan apa. Nah, intinya adalah kalau mereka masih hidup, maka masih ada kesempatan untuk bertobat kan gitu ya. Oke. Jadi Abraham itu mengetahui bahwa manusia itu selalu bisa kembali kepada Allah.
kalau mereka masih diberikan kehidupan. Ya. Kalau dia masih hidup, maka masih ada kemungkinan mereka untuk harapan untuk selamat. Nah, ini juga. Oh, Jadi dia nggak mau lihat itu sukunya, dia nggak mau lihat kejahatan orang, dia ya, tidak mau lihat itu ya kalau kita bilang sekarang sara atau agamanya apa, ya. tetapi dia hanya melihat menunjukkan bahwa kesempatan hidup itu masih ada peluang untuk keselamatan, untuk bertobat. Tapi kalau dia sudah mati, maka berhentilah di sana keselamatan itu ya. Jadi ini adalah kasih yang memang luar biasa yang ditunjukkan oleh Abraham. Dia bisa menjadi berkat, menjadi mengasihi orang walaupun orang itu tidak dia kenal. Nah, ini juga menjadi problem bagi kita kalau kita tidak kenal, bisa nggak kita mengasihi orang ya? Jangankan itu, ya, kalau kita sedikit-sedikit aja punya musuh aja umpamanya sakit hati. Ya, jadi kita tidak bisa menunjukkan kasih itu terkadang dalam kehidupan kita. Apalagi sebentar-sebentar ini contohnya kan ada umpamanya pemilihan. Nah ini saya sebenarnya mau kasih tahu. Terkadang dalam pemilihan kita organisasi ini menjadi satu hal yang tidak menunjukkan kasih karena apa? Kesalahannya udah puluhan tahun lalu diungkit saja terus, diungkit saja terus. Jadi ini gimana kita mau mengatakan Menjadi kita catatan punya kasih? panjang ya, Pak. Ya, catatan panjang loh. Ya, ini zaman SMA ya. Saya mau kenal sama teman saya ini zaman SMA-nya kejadiannya. Kita ceritakan sekarang untuk menghambat dia supaya dia tidak dikasih uh, me melayani Tuhan. Nah, ini kan saya jadi menjadi salah ya. Karena saya sangat senang melihat ini kata-kata pelajaran ini bahwa kasih Abraham itu sangat luar biasa. Ini adalah salah satu kriteria yang memang harus dimiliki oleh umat Tuhan ya. Dia tahu nggak itu kejahatannya Sodom dan Gomora? Tahu. Saya bilang pasti tahu karena ada Lot di sana, ada keluarganya di sana, dan dia tahu apa yang mereka lakukan. Dia tahu berapa bobroknya itu apa uh, penduduk yang ada di Sodom dan Gomora. Tetapi kita lihat bagaimana ketika mereka mau dihukum oleh Tuhan, dia masih menunjukkan kasihnya. Ya kalau kita baca kitab itu kan ada negosiasi di sana, ada 5 kali negosiasi yang supaya kalau sampai 10 orang pun kalau ada di sana apa? Tuhan katakan kalau ada 10 orang Tuhan bagaimana? Saya tidak akan apa memusnahkan kota itu. Ini luar biasa bahwa dia menunjukkan kasihnya di dalam tingkah laku, di dalam kehidupan sehari-hari, dan ini memang sulit. Tapi kita harus bisa, kalau kita mau menunjukkan misi, maka kasih itu harus menjadi bagian terutama dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana doa pengantaran di sini dibilangnya? Bagaimanakah doa pengantaran atau doa yang kita layangkan untuk orang lain memberikan pertolongan itu feedbacknya membantu kita juga, Pak, bertumbuh secara rohani. Ya, memang dan yang ketiga yang ciri khas daripada Abraham ini adalah dia sering berdoa ya, berdoa kan dia berdoa juga di sana ya, dia berdoa menjadi pengantara karena sebenarnya dia tidak kenal itu manusia-manusia, bukan manusia, orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora itu, tetapi dia mau menjadi pengantara untuk apa? Untuk menjadi penebus, bukan menjadi penebus lah, pengantara supaya mereka memperoleh keringanan lah ya. Kalau kita bicara untuk memperoleh keringanan di dalam hukuman itu ya. Ini adalah salah satu simbol ya. Kalau kita lihat dalam pelajaran kita itu adalah simbol bagaimana Yesus menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Tanpa itu kita nggak bisa datang kepada Bapa. Nah, tapi apa yang mau kita lihat di sini ya? Dua pengantaran ini. Dua pengantaran ini adalah terkadang memang harus kita lakukan dan harus kita tanamkan dalam pemikiran kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, dua pengantaran itu sangat besar kuasanya. Kalau itu memang dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, itu bisa menyelamatkan jiwa, ya. Karena memang terkadang mungkin orang yang kita doakan itu tidak mengetahui bahwa kita berdoa untuk dia. Tetapi oleh karena doa kita, maka dia bisa jadi selamat, bisa juga terhindar dari kecelakaan. Maka kita memang harus berdoa kalau kita mengetahui dan melihat dan mengerti dan menjumpain orang-orang yang memang perlu kita doakan, ya. Khususnya untuk orang-orang yang sudah pernah menjadi umat Tuhan, kemudian dia sudah jauh lama, maka kita harus doakan supaya Roh Kudus yang selalu menuntun dia. Ya. Ya. Ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan untuk menyampaikan misi itu bukan oleh kekuatan kita sendiri. Itu harus kita tahu bahwa
kalaupun orang itu bukan oleh karena kefasihan kita, kita bisa menyentuh hati orang-orang itu, tetapi itu adalah karena kasih daripada Roh Kudus saja yang menyentuh orang-orang itu. Kalau kekuatan kita, apa hebatnya kita? Walaupun kita punya gelar doktor, profesor doktor, insinyur, dan master segala macam, itu tidak bisa menjadi kehebatan, menjadi menjangkau hati orang kalau itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Makanya saya selalu kasih tahu kepada teman-teman, karena kami dalam penginjilan Sunda ini juga sering kami lakukan itu, saya bilang orang ya yang masuk ke gereja kita ini, yang selain Advent ini, itu bukan karena kehebatan kita. Karena apa? Itu oleh karena tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudara harus tahu bahwa begitu melangkah masuk ke gereja itu haram, ya. Itu bisa menjadi pertentangan yang besar bagi hati dan nurani mereka, karena itu sudah menjadi pemahaman, kan, pemahaman, dan itu menjadi ajaran. Tetapi kalau mereka bisa datang, itu bukan karena kehebatan saya, kehebatan pendeta, kehebatan anggota jemaat, tidak. Apalagi kalau sampai minta dibaptis, itu bukan karena kehebatan saya, itu hanya pekerjaan Roh Kudus bagi kita. Tinggal bagaimana kita selalu berdoa untuk jiwa-jiwa yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, untuk mereka benar-benar setia dan mereka akan bertahan. Nah, sebab untuk kebertahanannya itu, untuk ketahanannya dia selalu ada di gereja, itu bukan pekerjaan kita juga, ya, bukan pekerjaan kita. Itu tetap diberikan kebebasan kepada masing-masing orang, apakah dia tetap bertahan sampai akhir atau dia hanya ya sebentar saja mendengarkan kata-kata Roh Kudus itu dalam dirinya. Nah, jadi memang berdoa itu di dalam segala aspek kehidupan kita, khususnya di dalam penginjilan ini, sangat dibutuhkannya. Berdoa ini sangat dibutuhkan. Doa pengantara ini bisa menyelamatkan jiwa kita, bisa menghindarkan kita dari kecelakaan, dan bisa juga itu menjadi suatu berkat sukacita bagi orang lain. Jadi sekali lagi izinkan saya ingin mengutip kalimat yang sebelumnya Bapak sampaikan. Jadi Abraham memiliki kasih yang besar kepada semua orang berdosa, dan dia tahu bahwa selama masih ada kehidupan, masih ada harapan bagi keselamatan. Amin. Ya. Di hari Selasa, Pak. Selasa, Roh suka berdoa dari Abraham. Lagi-lagi berdoa. Di dalam buku Roma dan Ibrani, di situ menceritakan apa yang Yesus lakukan bagi kita. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kebenaran ini bisa menolong kita mengerti peran kita sebagai pengantara yang tadi Bapak sempat bahas, ya, dalam doa-doa kita untuk orang. Silakan, Pak. Ya, memang itu menjadi kekuatan kita di dalam kita menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan misi Tuhan ini, ya, adalah doa-doa kita itu dan doa pengantaran kita itu. Tetapi yang menjadi masalah terkadang kita sudah berdoa nih, ya, kita sudah berdoa, tapi sepertinya nggak berhasil, seperti yang kejadian Abraham ini tuh, kita bisa lihat dia sudah minta loh. Bayangkan itu berapa kali, dari 50 ke 45, 45 ke 40, 40 ke 30, 30 ke 20, 20 ke 10, itu 5 kali. Ya, 5 kali itu kalau di dalam kehidupan kita mungkin nggak didengar kok. Ini kan dia langsung interaksi, ya, interaksi dengan Tuhan, ya. Apakah doa kita itu tidak berhasil? Ini jadi pertanyaan. Hasil doanya kan tetap aja, kan, tetap toh Sodom Gomora itu dihukum dengan api, ya, tetap dimusnahkan itu. Yang selamat hanya 4, ya. 4 yang keluar, ya selamat 3, ya kan, gitu, ya 3. Jadi memang terkadang kita jangan jadi fokus kita adalah kita lakukan doa, maka semua keputusannya itu ada pada Tuhan. Ya. Itu nanti mungkin sebenarnya itu sampai hari Kamis, ya, kehendak Tuhan, ya. Jadi kita lihat sini, ya, kita tetap harus berdoa bagi orang-orang yang sudah kita temui, ya. Karena apa? Ingatlah bahwa Allah memperhatikan doa-doa ini dan menyentuh hati orang-orang yang telah kita doakan. Ya. Tuhan akan apa? Roh Kudus akan menyentuh hati orang-orang yang kita doakan itu, ya. Oleh karena apa? Kefasihan dan kehebatan kita atas kita menyampaikan firman Tuhan dan mereka bertobat itu bukan karena kuasa kita, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus saja. Jadi memang doa ini adalah satu senjata, sebenarnya senjata untuk kita, bukan hanya kita untuk menguatkan orang itu,
untuk membuat orang itu menjadi mengerti akan firman Tuhan yang kita bicarakan, tetapi itu juga bisa menguatkan kehidupan kita sendiri. Ya bahwa ya Tuhan akan menurunkan Roh Kudusnya, dan Roh Kudusnya itu ingat bahwa Roh Kudus itu akan diberikan kepada orang yang kita doakan itu, yang untuk selanjutnya biarlah Roh Kudus yang menentukan, bukan oleh karena kehebatan dan kepintaran kita. Jadi hari Selasa ini poin yang bisa diambil adalah kita harus berdoa bagi setiap orang secara pribadi. Demikian ya Pak ya? Iya. Baik. Di hari Rabu Pak, di hari Rabu yang berjudul Misi Abraham. Oke, silakan Pak, langsung saja. Ya, misi Abraham di sini adalah dengan melihat kejadian yang ada di daerah atau kota Sodom dan Gomora itu sebenarnya adalah sama dengan misi yang Tuhan inginkan kita lakukan, ya Tuhan lakukan untuk kita, yaitu bahwa kalau kita mau menjadi berkat, maka kita harus menunjukkan bahwa Abraham ini adalah sebenarnya dia melakukan ini, dan Lot juga melakukan itu adalah untuk memberikan satu pembelajaran bahwa Tuhan akan selalu memberkati umatnya, ya gitu ya. Jadi tugasnya yang kita lihat di sini adalah bahwa ketika Tuhan menurunkan belerang dan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Tuhan itu, dan kota itu dijungkir balikan, kita tahu bahwa banyak orang di sana yang mati, ya. Jadi Tuhan mau menunjukkan bahwa posisi Abraham dan posisi Lot pada waktu itu adalah sebagai umat yang setia kepada Tuhan. Misi Abraham di sana sebenarnya adalah untuk menyelamatkan mereka. Kalaupun masih ada umat Tuhan di sana, maka janganlah harusnya mereka dimusnahkan, karena dengan tidak dimusnahkan mereka masih ada di sana pertobatan. Nah, tapi tugas ini tidak menjadi suatu keputusannya, tidak menjadi suatu tidak menjadi suatu hak daripada Abraham, tetapi itu menjadi hak daripada Tuhan, ya. Karena itu kita lihat bahwa jumlah yang kecil dari penduduk Sodom yang diselamatkan itu memberikan implikasi pada kita bahwa tidak semua orang diselamatkan. Kita ingin orang itu diselamatkan, tapi tidak semua untuk diselamatkan. Karena apa? Karena itu adalah diserahkan kepada orang itu sendiri. Apakah mereka mau menerima Yesus dan menerima rencana keselamatannya, itu adalah kebebasan memilih. Tugas kita hanya untuk mengundang orang untuk membuat pilihan untuk mengikut Tuhan. Nah, itu ya. Tetapi dia tidak akan pernah menentang kehendak siapapun. Ya, Tuhan itu tidak pernah menentang kehendak siapapun kalau mereka memilih untuk tidak diselamatkan. Nah, jadi memang kita punya misi untuk mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan misi Allah itu, tetapi ingat, seperti yang saya katakan tadi, bahwa keselamatan orang itu diberikan sebebas-bebasnya pada orang itu sendiri, bukan bergantung kepada saya yang menyampaikan misi itu, bukan juga bergantung kepada orang lain, tetapi itu akan diserahkan kepada kebebasan memilih pada mereka. Tuhan sudah juga bekerja di sana melalui Roh Kudusnya, maka kehendak itu mereka mau menerima atau tidak mau menerima itu diserahkan kepada orang tersebut. Ya, jadi pada akhirnya kehendak bebas itu bahwa tidak peduli apa yang kita lakukan, sering berdoa, ya, selamat datang berdasarkan pilihan masing-masing, ya Pak ya. Betul ya, betul. Baik, terima kasih. Kita melangkah ke hari Kamis, Pak. Tunduk kepada kehendak Allah. Salah satu sifat utama Abraham adalah tunduk kepada kehendak Allah. Mendebat ya Pak, ini memang sudah jelas. Terjadi dari semua pengalaman Abraham yang ditandai dengan sifat ini. Baik, silakan Bapak untuk pemaparan di hari Kamis. Jadi ini sangat bagus, tunduk kepada kehendak Allah ini adalah ya, ketika dia panggil keluar, dia pergi, ya kan? Panggilannya, pergi. Saudara lihat ketika dia pergi, apakah enak? Ya, ketika dia pergi dari tanah kelahirannya. Oh, kita bilang nggak enak kalau kita ikuti cerita pada
Minggu yang lalu itu dia pergi, nyampe di tengah kanan, kelaparan, dia pergi lagi ke Mesir, ya, terus juga susah, banyak banyak kesusahan di sana, ya. Tetapi ini luar biasanya Abraham, ya. Dia tunduk kepada kehendak Allah, dia pergi ke sana, ya. Dia pergi juga ke tanah yang dijanjikan itu, walaupun di sana ada pertengkaran. Bahkan eh, eh, ketika ada satu kejadian karena pertengkaran daripada bujang-bujang atau hamba-hamba daripada Lot dan hamba-hamba daripada Abraham ya, itu dia lihat, kita lihat bagaimana Tuhan menunjukkan hati yang luar biasa bagi Abraham. Dia suruh dulu pilih kepada keponakannya Lot itu. Ya, kamu pilih yang mana? Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Ya. Akhirnya Lot pilih dia ke Sodom dan Gomora yang sangat banyak uh, hasilnya karena daerah itu sangat hijau dan banyak itu dengan sangat makmur, itu jadi pilihannya, dan dia pergi ke tanah yang gersang. Tapi lihat, ya Tuhan uh, dia lihat dan dia selalu berharap kepada Tuhan dan tunduk kepada kehendak Tuhan, dan Tuhan lihatkan bahwa ketika dia pilih tempat itu, maka itu ketika dia berdiri di atas bukit dikatakan lihatlah itu semua daerah-daerah itu yang makmur, yang di sana, yang jauh di sana, itu akan menjadi apa? Menjadi tempatmu, menjadi kepunyaanmu dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Ini adalah bagaimana panggilan itu menjadi suatu keputusan, ya, menjadi satu keputusan yang sangat final bagi dirinya. Nah, karena memang panggilan ini, ketika ada panggilan ini, menjadi suatu problem adalah kalau ketika kita dipanggil terus kita ditunjukkan suatu tempat, daerah, maka kita berpikir kita akan menjadi makmur, menjadi hebat di sana. Ketika ada kemalangan, kesusahan, kita menjadi minta, oh Tuhan, kau sudah suruh saya keluar. Bisa nggak Abraham mengatakan, bisa. Kok saya menderita begini, kok ini yang saya dapatkan, kok ini yang saya dapatkan. Ya. Saudara-saudara bisa baca nanti di dalam Kejadian pasal 12 itu, bagaimana Tuhan memanggil dia dengan 7 berkat, kan? Itu 7 berkat, ada 7 berkat di sana. Tetapi apakah Abraham merasakan itu? Oh iya, dari 7 berkat itu berapa berkat yang sudah Abraham merasakan? Mungkin satu atau dua saja. Karena dia menjadi bangsa yang besar, kita lihat, oh sampai dia meninggal berapa sih anaknya, berapa sih keturunannya, ya kan? Belum bisa menjadi apa? Menjadi berkat. Tetapi dia selalu janji, dia selalu percaya kepada Tuhan bahwa tunduk kepada kehendak Allah itu adalah kekuatanku, dan itu adalah menjadi apa? Menjadi perlindunganku. Dan itu adalah menjadi peganganku bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya. Itu mungkin. Luar biasa sekali. Jadi memang lagi-lagi kita diingatkan atau dihimbau untuk kita harus senantiasa berdoa untuk mendoakan orang lain, ya Pak, ya. Ya. Baik. Di hari Jumat pasti terasa. Di hari Jumat tentang pendalaman. Silakan Pak untuk memberikan konklusi dari pelajaran kita sepanjang pekan ini. Ya, jadi kita lihat bahwa kasih bagi jiwa-jiwa yang akan membinasakan itu menjadi satu ilham, ya, bagi Abraham untuk menunjukkan bagaimana dia mempunyai kasih yang luar biasa. Dia menunjukkan keramah tamahan, dia menunjukkan kasihnya, dia menunjukkan doa menjadi pengantara untuk kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, ini adalah salah satu yang luar biasa yang dia apa? Yang perlu kita lihat, roh dari Abraham ini sama seperti roh daripada Tuhan Kristus. Ya, dia siap untuk menjalankan misinya. Keramah tamahannya dan kedermawannya itu membangkitkan suatu rasa kepercayaan dan rasa persahabatan yang luar biasa. Kemudian adalah ketika dia menjalankan misi ini, dia tidak pernah bersungguh-sungguh dan dia yakin kepada Tuhan. Secara ya kita mungkin merasa rindu juga supaya kita dapat menjadi kasih, untuk dapat membagikan kasih Allah itu, ya, di dalam kehidupan kita. Maka kita harus secara aktif untuk mencari cara untuk bagaimana mewujudkannya. Ada mungkin sebagian orang mewujudkannya adalah dengan apa? Dengan menyisihkan sedikit pendapatannya untuk bantu pekerjaan Tuhan. Atau ada juga orang berpikir bahwa, oh saya mau membagikan kasih ini kepada orang lain, maka dia membuka diri untuk apa? Untuk pergi, ya, untuk pergi menginjil ke daerah lain. Atau dia mungkin pergi bukan hanya pergi di dalam waktu tertentu saja, tetapi dia pergi seperti Abraham. Dia keluar dari kotanya, dia pergi,
pindah ke lokasi yang baru atau negara yang baru. Karena apa? Karena dia ingin untuk membagikan kasih itu sesuai dengan talenta yang ada. Maka ketika kita diminta untuk membagikan kasih Tuhan itu bisa kita aplikasikan dalam diri kita. Apakah saya bisa membagikan kasih itu melalui kedermawan saya, atau bisa juga melalui tindakan yang nyata dengan saya memang harus pergi ke sana. Nah, saya dalam diskusi pelajar sahabat beberapa sahabat yang lalu dari awal sampai sahabat kemarin saya bilang sebenarnya kan kita diminta untuk pergi, ya kita diminta untuk pergi, kita harus diminta mengabarkan Injil itu. Ada lingkup-lingkupnya. Saya bilang kalau ini sebenarnya dilakukan dengan baik dalam gereja, maka adalah sangat baik. Saya usulkan sebenarnya di gereja itu tidak perlu banyak orang, tidak perlu sampai 300 anggota gereja. Lu ngapain di sana? Ya, yang ada adalah banyaknya nanti akan menjadi pertengkaran, ya menjadi pecah, yang menjadi gereja. Tetapi kalau sudah ada 300 itu bisa dibikin 5 gereja. Saya kemarin sahabat lalu ada pendeta, 2 sahabat lalu ada pendeta dari Kompers. Saya bilang kalau harusnya Kompers mempunyai ide tersendiri untuk itu. Contohnya nih, kalau satu gereja sudah 300, pikirnya aja 60 paling banyak 61 gereja. Maka semua daerah yang ada di Jawa Barat ini bisa terjangkau. Saya bilang Bandung saja, sok kita sebutkan. Buah Batu ada nggak gereja kita? Nggak ada, ya kan? Ya kan? Nggak ada daerah Buah Batu. Terus itu kan banyak daerahnya juga. Sampai ke sana, sampai ke Cibiru. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa tidak kita bagi yang 300 ini menjadi satu perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan misinya? Ya, kenapa nggak kita lakukan itu? Gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang memang harus kita lihat bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan misinya, ya, menyatakan misinya, untuk kita supaya membagikan misinya Allah itu bagi orang lain. Itu bisa kita lakukan melalui kehidupan kita secara pribadi, atau bisa juga itu kita lakukan secara keluarga, bahkan kita bisa lakukan secara gereja. Nah, secara gereja harusnya ini menjadi satu koreksi atau menjadi satu apa namanya, menjadi satu penilaian bagi kita. Bagaimana gereja menjawab pertanyaan ini, ya? Apakah gereja adalah tempat di mana kita sebagai anggota mengalami hidup bersama Tuhan, dan jika Allah ada di dalamnya dan komunitas itu anggota gereja itu merasakannya, apakah gereja sudah melakukan hal itu untuk menjangkau masyarakat yang luas yang di sekitarnya, ya? Setelah gereja mengetahui kondisi mereka, maka mereka harusnya bisa membuat apa? Tindak lanjut untuk mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan dengan cara-cara yang baru. Membagikan misi ini harus dialami oleh orang itu tersendiri, harus dialami oleh mereka secara utuh, harus dialami oleh gereja itu sendiri. Maka ketika mereka membagikan misi Allah ini, maka mereka bisa bercerita, ya, menyaksikan itu bagi orang lain, dan itu menjadi kesaksian yang hidup. Ini mungkin yang menjadi pelajaran bagi kita dan aplikasi bagi kita untuk pelajaran membagikan misi Allah itu yang ada di dalam perkembangan dan pertumbuhan keimanan kita di dalam Tuhan. Baik, Pak Elisa. Jadi untuk sebelum kita menutup diskusi bincang santai sekolah sahabat kita, closing statement, Pak, untuk pelajaran kita sepanjang bulan. Silakan. Melaksanakan misi atau menyatakan misi Tuhan ini memang butuh komitmen dan butuh panggilan dan butuh doa-doa supaya kita bisa melakukannya. Maka untuk melaksanakan ini, maka kita perlu membutuhkan kesamaan visi dan misi, dan membutuhkan satu tekad bahwa kita harus menyatakan misi Tuhan ini bagi orang. Maka untuk itu kita harus mengoreksi diri kita. Bagaimana? Apakah kita sudah mengalami kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita? Kalau kita belum mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita menyampaikan misi? Tapi kalau sudah kita mengalami itu, maka kita bisa menyampaikan misi Tuhan itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita,
bagi orang-orang yang kita kenal, bahkan mungkin untuk seluruh dunia. Gunakanlah waktu dan gunakanlah semua peralatan yang ada untuk mendukung pekerjaan menyampaikan misi Tuhan itu bagi keselamatan dunia ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita perencanaan yang terbaik, baik secara dana maupun secara tindakan langsung turun ke lapangan untuk menyampaikan misi ini. Maka dengan doa itu dapat terlaksana dengan baik dan dapat menjangkau jiwa-jiwa yang masih membutuhkan keselamatan itu sendiri. Amin. Terima kasih Pak Elisa. Dan puji Tuhan kita telah tiba di penghujung bincang sampai sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Elisa Saragi atas kesediaannya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak beserta keluarga dalam pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih juga kami aturkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari pemirsa dimanapun Anda berada. Kiranya acara ini dapat memberikan manfaat dan menggugah kita untuk lebih jauh menilik akan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Dan sebelum berpisah, sekali lagi saya mengundang dan hormat Bapak Elisa untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Allah di surga, kami berterima kasih dapat berbincang-bincang mengenai pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini. Biarlah kiranya ini dapat menjadi kekuatan, menjadi berkat sukacita bagi kami, dan kami mempunyai suatu tekad untuk menyatakan misi Allah bagi orang-orang, bagi tetangga-tetangga, bahkan bagi orang yang tidak kami kenal. Dan kami akan percaya ketika kami mengalami ini, maka kasih kami akan nyata dalam kehidupan kami, dan kami akan dilihat orang bahwa kami adalah murid-murid Tuhan dan kami adalah pengikut-pengikut Tuhan. Berkati kami dalam kehidupan kami, dan biarlah kiranya Tuhan selalu dimuliakan dalam segala kehidupan kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Elisa. Dan Sama-sama. dari kami semua, salam selamat teman, kasih dan doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam. Amin.